Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Juariski dengan NIM C1C020171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berjudul penyusunan anggaran utang dan modal. Pada materi kali ini ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi anggaran utang dan modal, lalu yang kedua ada kegunaan anggaran utang dan modal, lalu yang ketiga ada manfaat anggaran utang dan modal, lalu yang keempat ada faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yang kelima ada jenis anggaran utang, dan yang keenam penyusunan anggaran utang dan modal. Materi yang pertama itu adalah definisi anggaran utang dan modal. Anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran direncanakan secara sistematis dan terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Sedangkan anggaran modal adalah proses mengevaluasi secara menyeluruh mengenai potensi dari proyek-proyek besar atau investasi yang akan ditentukan untuk dimasukkan ke dalam anggaran modal. Lalu yang kedua ada kegunaan anggaran utang dan modal. Anggaran utang. Secara khusus anggaran utang berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena pelunasan utang tersebut akan merupakan pembayaran atau pengeluaran yang mengurangi kas. Lalu secara umum kegunaan anggaran utang adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan anggaran modal, kegunaannya itu yang pertama, anggaran modal itu dimaksudkan menjadi landasan yuridis formal guna memilih sumber dan investasi dana yang tepat. Dan yang kedua, anggaran modal dimaksudkan menjadi dasar bagi manajemen atau perusahaan dalam mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, anggaran modal itu dimaksudkan untuk memudahkan manajemen atau perusahaan dalam melakukan pengawasan karena dibatasinya jumlah dana yang dicari dan digunakan sebagai modal. Dan yang ketiga, manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang. Manfaat dari anggaran utang itu yang pertama, untuk kemajuan bila utang dikelola dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, untuk ekspansi perusahaan. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan volume penjualan produk, meningkatkan laba dan rentabilitas. Yang keempat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Yang kelima, untuk membayar aset tak lancar. Dan yang keenam, sebagai modal kerja. Lalu, manfaat dari anggaran modal yaitu yang pertama, anggaran modal itu dapat menentukan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Lalu yang kedua, perusahaan dapat mengeluarkan kas dalam jumlah besar. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan bisnis pada perusahaan. Yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan beban operasional melalui pemilihan aktivitas yang tetap. Yang kelima, perusahaan dapat melakukan pembaruan. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi anggaran utang, yaitu yang pertama ekspansi dan struktur modal. Ekspansi adalah perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus dalam perusahaan. Perluasan modal ini tentunya dapat memperbesar utang. Lalu yang kedua itu adalah struktur modal. Struktur modal adalah komposisi modal, utang atau modal asing dan modal sendiri yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aturan finansial menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Lalu yang kelima ada jenis-jenis anggaran utang. Jenis-jenis utang itu ada dua, yaitu yang pertama utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu terdiri dari yang pertama ada utang usaha. Utang usaha atau utang dagang ini merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Lalu yang kedua ada utang pajak. Sebagai konsumen kita sering sekali dikenai pajak atas barang atau jasa yang kita beli. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan. Lalu yang ketiga ada utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayarkan sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Lalu yang kedua ada jenis utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu terdiri dari yang pertama ada utang obligasi.
Obligasi itu adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Lalu yang kedua ada wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang ini memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit, akan tetapi wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi. Lalu yang ketiga ada wesel bayar hipotek. Wesel ini adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek, yang menggandaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Lalu materi selanjutnya itu penyusunan anggaran utang dan modal. Penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang jangka pendek itu langkah pertamanya Departemen Keuangan itu bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Lalu langkah kedua itu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga menyusun anggaran utang usaha. Sedangkan untuk penyusunan anggaran jangka panjang untuk keperluan investasi itu langkah pertama Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Lalu langkah kedua itu mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Dan langkah ketiga menghitung serta menentukan besarnya anggaran utang. Selanjutnya penyusunan anggaran modal. Dalam penyusunan anggaran modal, itu yang pertama adalah menentukan pedoman anggaran. Pedoman anggaran yang dimaksud adalah anggaran modal tahun lalu sebelum merencanakan anggaran modal untuk tahun berikutnya. Penyusunan ini berguna agar manajemen atau perusahaan dapat mengetahui batas maksimum anggaran modal yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi dasar bagi manajemen atau perusahaan dalam membuat keputusan besaran maksimum anggaran modal di masa yang akan datang yang berdasarkan data dan fakta yang ada. Lalu yang kedua, menyiapkan anggaran modal. Setelah batas maksimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan menyusun rencana anggaran untuk masa mendatang. Yang ketiga, menentukan anggaran modal. Menentukan besarnya anggaran modal yang dibutuhkan manajemen atau perusahaan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Lalu langkah keempat adalah melaksanakan anggaran modal. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana anggaran modal telah disetujui semua pihak sekaligus dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaannya. Anggaran modal antara badan usaha yang satu dengan lainnya itu berbeda. Berikut ini beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Itu yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan privé, penarikan oleh pemilik. Lalu yang kedua ada firma. Firma merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Lalu yang ketiga ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang lagi atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada privé pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan yang dibuat adalah anggaran laba ditahan. Lalu yang kelima, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi sendiri itu terdiri atas simpan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan, atau sisa hasil usaha atau SHU. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.